Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya iman, Islam, sehat wal afiat. Salawat salam semoga tetap terus tercurah limpahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik dan benar sampai akhir zaman. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema pengajian kita pada malam hari ini masih berkaitan dengan fikih mahram. Masih berkaitan dengan fikih mahram. Sebagaimana yang kita ketahui, mahram itu artinya adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi. Siapa saja mereka? Terdiri dari 3 kelompok. Mahram karena nasab, mahram karena pernikahan, mahram karena persusuan. Nah, kali ini kita akan membahas orang-orang yang haram dinikahi tapi bukan mahram. Orang-orang yang haram dinikahi tapi bukan mahram. Sedikit flashback ulang. Orang yang haram dinikahi itu disebutnya apa? Mahram. Mahram karena nasab. Ke bawah siapa? Anak perempuan. Terus cucu perempuan. Semua anak perempuan kita dan cucu perempuan kita itu mahram. Ke atas ibu kandung. Ke atasnya lagi nenek. Nenek dari ibu baik ataupun dari ayah. Terus ibunya nenek buyut. Buyut dari ayah ataupun dari ibu semuanya mahram. Terus siapa lagi? Seluruh saudara. Semua saudara perempuan kita itu mahram. Baik sekandung, seayah seibu, seayah saja atau seibu saja. Terus siapa lagi? Seluruh bibi. Bibi dari ayah ataupun dari ibu, ya berarti saudaranya ayah ataupun saudarinya ibu, seluruh bibi itu
mahram. Terus siapa lagi? Seluruh saudarinya nenek. Kita punya nenek, punya kakek. Kakek nenek kita punya saudari, ya. Berarti saudarinya itu juga mahram kita. Jadi seluruh saudarinya kakek nenek itu mahram. Siapa lagi? Seluruh anak saudara. Siapa seluruh anak saudara itu? Keponakan. Seluruh keponakan perempuan itu mahram. Terus siapa lagi? Anak keponakan. Berarti cucunya saudara. Seluruh anak keponakan itu mahram. Nah, kalau lancar coba tulis sendiri di rumah, di bor. Tulis sendiri. Atau di buku tulis. Kalau lancar berarti bisa. Ya, kalau sudah lancar bisa nulis bagan mahram nasab. Kalau masih bingung berarti belum lancar. Belum menguasai ilmunya. Nah, itu mahram nasab. Terus mahram karena pernikahan siapa? Mertua dan ibunya. Mertua kan kita punya mertua. Mertua punya ibu nggak? Nah, nenek mertua itu juga mahram. Terus apalagi? Menantu. Ya. Menantu beserta anaknya. Belum tentu cucu kita kan. Kita punya mantu. Mantu kita udah punya anak duluan. Nah itu, mantu beserta cucu tiri gitu ya. Nah, itu juga mahram. Mertua beserta ibunya, menantu beserta anaknya. Terus siapa lagi? Ibu tiri. Berarti istrinya ayah. Itu juga mahram. Ayah menikah, pernah menikah atau menikah, apalagi kalau masih menikah jelas ibu tiri kita atau mantannya ayah. Ada 40 orang mantan ayah. Berarti itu semua apa? Mahram. Ibu tiri. Walaupun sudah cerai sama ayah. Ya, ibu tiri. Terus apalagi? Karena pernikahan semua anak istri. Anak istri belum tentu anak kita, betul? Anaknya istri. Semua anak istri itu anak tiri, betul ya? Nah, semua anak tiri itu hukumnya mahram. Ya, beserta anaknya lagi. Anak tiri punya anak, berarti cucu tiri. Itu juga mahram. Nah, itu mahram karena apa? Karena pernikahan. Seperti biasa, tulis di kertas. Kalau bisa nulis berarti ilmunya sudah masuk. Kalau masih bingung berarti belum masuk ilmunya. Baru paham tapi belum masuk. Terus apalagi? Mahram karena persusuan. Mahram karena persusuan rumusnya begini. Rumusnya gini. Mahram karena persusuan itu sama seperti nasab. Udah gitu. Kita menyusu sama siapa? Si Halimah, Ibu Halimah. Bukan si, kalau si kayak seumuran. Berarti kan nyusunya kita sama ibu-ibu yang waktu kita bayi gitu ya. Sekarang udah nenek-nenek gitu, sama Ibu Halimah. Nah, berarti sama Ibu Halimah tuh kita seperti anaknya. Ibu Halimah tuh ibu susu. Kita seperti anaknya. Berarti anak-anaknya Ibu Halimah seperti saudara gitu. Suaminya Ibu Halimah seperti ayah, gitu aja, bapak susu namanya. Saudaranya Ibu Halimah seperti bibi. Saudaranya ayah susu seperti bibi juga, bibi susu. Paham? Ya seperti kayak kita punya ponakan, kayak nasab aja. Udah kita anggap tuh kita anaknya. Cuman bedanya kalau soal susuan itu sama nasab. Kalau nasab itu berlaku konsekuensi wali sama waris. Gini, kalau nasab tuh ya bedanya sama susu nih.
Kalau nasab konsekuensinya 3. 1 haram nikah, apa? 1 haram nikah mahram. 2, nasab itu bisa jadi ada yang jadi wali nikah. 3, nasab itu berkonsekuensi mendapatkan warisan. Kalau anak susu hanya mahram. Kalau ibu susu meninggal dapat warisan enggak? Enggak. Nah itu bedanya, enggak dapat warisan. Terus ayah susu bisa jadi wali enggak? Enggak. Misalkan ada anak perempuan menyusu sama ibu Halimah. Nah berarti kan suaminya ibu Halimah itu seperti ayah susu kan? Dari bayi perempuan itu bisa enggak sih suaminya Halimah itu jadi wali nikah anak bayi itu kalau udah gede? Bisa enggak? Enggak. Hanya sekedar konsekuensinya mahram. Paham Pak ya bedanya ya? Bedanya nasab dengan susuan. Nasab itu konsekuensinya 3, mahram, warisan, perwalian. Kalau susuan hanya berkonsekuensi mahram gitu. Hanya berkonsekuensi mahram. Nah, sekarang kita mau bahas kepada judul ya. Judul pengajiannya kali ini orang-orang yang haram dinikahi tapi dia bukan mahram. Tadi semua mahram tuh ya. Ada banyak tuh. Banyak ya? Nasab aja banyak ya. Belum susuan, belum pernikahan. Ada 3 kelompok. Nah sekarang kita mau ngebahas yang bukan mereka. Ya, siapa saja? Ini haram Pak dinikahi Pak. Tapi bukan mahram nasab, bukan mahram karena susuan, bukan mahram karena pernikahan. Nah, mahramnya itu sifatnya sementara doang. Tapi kalau mahram yang tadi, yang 3 tadi, mahramnya selama-lamanya. Selama-lamanya Pak. Mertua mahram selamanya enggak? Selamanya. Tapi itu udah mantan saya Pak Ustadz. Anaknya iya, memang sudah cerai. Tapi mertua itu selamanya tetap mahram. Walaupun kamu sudah cerai 30 tahun lalu sama anaknya. Sudah cerai, tapi tetap mahram. Menantu juga tetap mahram. Dia mantan mantu saya. Dulu dia nikah sama anak saya kapan? Tahun 70. Sekarang juga tetap masih mahram. Selama-lamanya. Mahram nasab, mahram susuan, mahram pernikahan. Itu selama-lamanya. Disebutnya mahram mu'abbad. Nah, kita sekarang mau bicara orang yang bukan mahram tapi haram dinikahi. Cuman sebagian ulama bilangnya bukan begitu, mengistilahkannya mahram sementara. Jadi ulama tuh terpecah 2. Ada yang bilang mahram sementara, mereka ini nih yang mau disebut nih. Ada yang bilang mahram sementara, mahram mu'aqqad. Ada yang bilang bukan mahram, cuma haram dinikahi. Paham nggak Pak? Jadi ada yang bilang bukan mahram tapi haram dinikahi. Ada yang bilang mahram, cuman mahramnya mahram sementara. Mahram sementara itu berlaku seperti orang lain Pak. Seperti orang lain mahram sementara tuh. Saya kasih contoh satu dulu deh. Istri orang. Ini masing-masing bapak-bapak punya istri ya? Nah, istri orang lain Pak nih. Istri yang di kanan kirinya nih. Istri kan orang lain tuh. Itu orang lain bukan? Orang lain hukumnya. Bukan nasab, bukan pernikahan, bukan persusuan. Tapi haram Pak dinikahi. Kenapa haram dinikahi? Ya istri orang masih punya suami. Nah itu tuh diistilahkannya mahram mu'aqqad. Mahram sementara.
Mahram sementara itu statusnya ajnabi, statusnya adalah orang lain. Oke, kita sebut siapa aja orangnya. Langsung ya. 1, dia haram dinikahi karena tidak boleh dimadu bersamaan, dipoligami bersamaan. Jadi orang-orang ini nggak boleh dipoligami bersamaan. Kalau dipoligami bersama, maka statusnya zina salah satunya. Siapa? Saudaranya istri, saudari istri, keponakannya istri, bibinya istri, sama saudari sepersusuannya istri. Siapa aja, Pak? 1, saudarinya istri. Bahasa itunya apa? Bahasa gaulnya? Ipar. Saudarinya istri. Terus siapa lagi? Keponakannya istri. Siapa lagi? Bibinya istri. Siapa lagi? Saudari sepersusuan istri. Nggak usah nanya kakaknya apa adiknya, nggak usah, sama aja ya. Yang penting saudarinya istri. Nah, mereka berempat itu nggak boleh dimadu bersamaan. Kita nggak boleh memadu istri kita dengan saudarinya, dengan ipar. Istri kita nikahin, saudarinya kita nikahin juga, berarti ipar kita ya, ipar kita nikahin juga. Nah, itu nggak boleh, kita bareng. Ini istri pertama, ini istri kedua, nggak boleh. Berarti yang zina siapa? Yang ipar itu kalau dinikahin, paham? Nah, dia nggak boleh dinikahi selama saudarinya masih jadi istri kita. Berarti harusnya bagaimana? Cerai, tuker tambah. Dicerain dulu, bini kita cerain, pilih deh mau saudarinya atau istri. Dicerain nih istri ini, berarti pilih saudarinya ya, baik kakak ataupun adiknya, terserah, paham? Atau kita naksir sama bibinya istri. Kalau yang mahram mah bibinya kita ya, berarti ketukar nih. Yang mahram itu mahram karena nasab itu bibi kita, sedangkan bibinya istri mahram bukan mahram. Kalaupun disebut mahram sementara. Ingat rumusnya, mahram sementara adalah orang lain, ajnabi. Kita naksir sama bibinya istri, boleh juga nih kalau kita madu nih, kita nikahin juga istri kita tetap pertahankan, nggak boleh itu, berarti zina. Berarti harus pilih salah satu, pilih ponakannya apa bibinya. Pilih mana, Pak? Yang muda atau ya, bibinya udah tua berarti kan. Terus siapa lagi? Ponakan istri. Istri punya ponakan, berarti kan anaknya saudaranya ya. Nah, itu juga nggak boleh dimadu dengan istri kita, nggak boleh. Harus pilih salah satu. Atau siapa lagi? Saudarinya, saudari sepersusuan istri. Istri punya saudara sepersusuan. Dulu si istri kita nih dengan bayi itu, bayi perempuan itu, alumninya sama, alumni Ibu Susu Halimah. Itu. Made in Ibu Halimah, produksi susunya, nyusu bareng. Nah, berarti si bayi ini ketika udah gede, berarti kan jadi saudarinya istri persusuan. Kita nggak boleh memadu dia dengan istri kita. Harus pilih salah satu. Berarti 4 orang ini haram dinikahi, tapi bukan mahram. Ponakan istri mahram bukan? Bukan. Ipar mahram bukan? Bukan. Bibinya istri mahram bukan? Nah, jelas ya? Bingung nggak? Nggak bingung ya? Jelas ya? Nah, bukan mahram, tapi haram dinikahi. Kedua, wanita yang ditalak 3. Nah, wanita yang ditalak 3 itu siapa sih, Pak?
Istri orang apa istri kita? Ya istri kita. Ini ceritanya gitu kan. Ya kalau nalak istri orang mah nggak ngaruh Pak. Kita lagi kesel Pak, ketemu istri orang, saya talak kamu. Lah, Bapak siapa? Gitu kan. Nggak ngaruh Pak gitu. Berarti wanita yang ditalak 3 itu bini. Kita punya bini nih, kesel kita sama bini kita. Gitu. Kesel banget dah gitu. Tiap hari nggak masak gitu Pak. Minta duit sebulan 10 juta gitu Pak. Belanja online melulu lagi gitu Pak. Udah gitu ketahuan chatan sama laki-laki lain, itu WhatsAppan. Asal kita bilang saya talak kamu gitu. Malah ngelawan. Akhirnya berantem, kita bilang talak 3 gitu Pak. Nah, kalau istri yang ditalak 3 berarti nggak boleh nikah lagi, Pak. Nggak boleh balik lagi. Kecuali dia nikah dulu sama orang lain. Sampai berhubungan badan. Dan cerai alami. Nikah dulu sama orang, berhubungan badan, cerainya cerai alami. Nggak ada rekayasa dari kita. Nah, mau balik lagi sama kita, boleh. Syaratnya itu. Kalau nggak pakai syarat itu, haram dinikahi. Paham? Jadi abis berantem nih, saya talak 3 kamu. Nah, biasa kan namanya emosi kan sesaat ya, nafsu gitu kan, memuncak, amarah, nafsu amarah. Terus sadar, waduh tadi kelewatan marahnya. Balik lagi aja yuk. Mohon maaf tadi sudah mentalak 3. Nah itu secara hukum agamanya nggak bisa baikan Pak. Ya damai mah boleh, damai ya, sekedar damai nggak ribut lagi boleh. Tapi nggak bisa balik lagi udah. Istrinya udah suruh pulang. Bungkusin Pak baju-bajunya, pakaiannya, ya semua suruh bawa pulang. Masalahnya Pak Ustadz semua barang-barang di rumah punya istri gitu. Ini yang pindahan siapa jadinya? Motor punya istri, mobil punya istri, baju semua bayangan punya istri. Lah kalau talak 3 begini berarti kita yang pulang. Jadi nggak bisa, nggak ada iddah lagi, nggak ada masa tunggu. Kan kalau cerai bukan talak 1, talak 2, maksudnya kalau cerai selain talak 3, baru talak 1, talak 2, kan itu masih bisa balik lagi ya. Masih bisa balik lagi, dikasih waktu 3 bulan. Masa iddahnya umumnya 3 bulan, ada yang sampai melahirkan kalau hamil itu. Masih bisa balik lagi. Nah, kalau talak 3 nggak bisa balik lagi, Pak. Walaupun bercanda, Pak. Jadi jangan coba-coba bercanda, Pak, soal talak 3 itu, Pak. Talak 3 itu walaupun bercanda jadi, Pak. Jadi misalkan istrinya ngeprank suaminya, pura-pura selingkuh padahal sama boneka. Ada tuh ya videonya ya, yang video di Facebook itu suka ada kayak gitu tuh. Istrinya ngeprank, suaminya kesel, ditalak 3. Kata istrinya, "Pak, maaf, cuma prank," katanya. Kan zaman sekarang kan suka prank-prank begitu ya. Nah, itu udah nggak bisa, Pak. Terlanjur udah. Terlanjur talak 3 udah. Jadi hubungan kita cukup sampai di sini, jodoh kita sampai di sini. Silahkan kamu pulang ke rumah orang tua, jalani kehidupan kamu yang baru. Barangkali ada laki-laki yang mau sama kamu. Nah, dia cerai tuh sama suami barunya. Boleh dah nikah lagi sama kita. Ini kita tungguin, Pak, 10 tahun, 20 tahun. Ini ceritanya kalau cinta banget gitu ya. Nggak balik-balik, Pak. 30 tahun baru balik, Pak. Masalahnya udah peot. Udahlah, nggak usah ditungguin, Pak. Mending nyari yang baru aja udah. Gitu, Pak. Jadi yang kedua siapa? Istri yang ditalak 3. Itu haram dinikahi. Walaupun bukan mahram. Istri itu mahram bukan? Bukan. Ingat, mahram itu apa? Wanita yang haram dinikahi. Pokoknya ingat baik-baik nih.
Ini kalau definisi mahramnya aja bingung, kesananya bingung. Mahram adalah, ingetin, wanita yang haram dinikahi. Ya, berarti istri itu mahram bukan? Bukan. Istri haram dinikahi enggak, Pak? Enggak. Ya berarti istri itu bukan mahram. Tapi kok boleh berduaan? Ya karena halal, bukan karena mahram. Paham? Kita boleh berduaan sama ibu kita karena apa? Karena mahram. Kita boleh berduaan sama nenek karena apa? Karena mahram. Kita boleh berduaan sama anak tiri karena apa? Karena mahram. Kalau kita berduaan sama istri bukan karena mahram, karena halal. Orang nganggapnya ketika nikah itu jadi mahram. Jadi waktu pacaran tuh jangan deket-deket, bukan mahram, kan gitu. Oh berarti kalau deket boleh jadi mahram gitu kan? Mikirnya kita kan? Paham nggak? Kak, ini lagi pacaran nih, jangan deket-deket, bukan mahram. Oh berarti kalau mahram boleh dekat gitu kan? Nah terus nikah, terus kita nganggap istri kita boleh dekat sekarang, berarti jadi mahram. Salah. Nah, yang kedua tadi wanita yang ditalak 3. Nah, sekarang yang ketiga, istri orang lain. Nah, istri orang lain haram dinikahi? Haram, Pak. Selain haram, Bapak juga cari perkara itu namanya, Pak. Cari musuh, Pak. Kalau suaminya masih setia ya, masih cinta, ketahuan, wah bisa dilaporin lah ke polisi, Pak. Atau bisa didor gitu. Ya sekalipun lah ceritanya suaminya udah nggak setia, udah nggak cinta, tapi statusnya masih istri orang, tetap nggak boleh karena statusnya masih istri orang lain. Nah, istri orang lain mahram bukan? Bukan mahram kan? Tapi haram kan dinikahi? Haram. Kan harusnya yang haram dinikahi itu kan mahram kan? Harusnya kan? Yang haram dinikahi itu kan mahram. Ibu, menantu, ya, mahram karena nasab. Ini mah haram dinikahi, tapi bukan mahram. Sebenarnya orang lain. Nah, siapa? Yang ketiga adalah istri orang lain. Selama masih jadi istri orang lain, haram untuk dinikahi. Jadi kalau ada janda, misalkan ngaku janda, pastikan dia sudah cerai. Suami saya di ini, Bang, ada di di Arab Saudi, lagi main bola bareng sama Ronaldo gitu. Udah 3 tahun gak pulang-pulang gitu. Ya belum tentu cerai kan ya? Kan ditinggalin itu belum tentu cerai kan? Suami itu, Pak, selama belum mencerai, walaupun hilang di telan bumi seusia umur manusia hidup, maka belum cerai, Pak, belum mencerai istrinya. Suami saya hilang sudah berapa tahun? 10 tahun. Pertanyaannya, si istri itu sudah dicerai belum? Sudah cerai mati belum? Belum. Berarti masih apa? Masih istri orang. Terus gimana Pak Ustadz? Kasihan dong dia kalau suaminya hilang 10 tahun. Ya makanya diurus ke polisi. Tanya sama polisi, tolong cariin suami saya masih hidup ataukah sudah mati. Kalau masih hidup, saya minta kejelasannya, cerai atau tidak. Kan gitu ya? Nah, kalau masih hidup, benar masih hidup, ketahuan sama polisi, oh Bu masih hidup suaminya, lapor ke pengadilan, gugat cerai. Kata pengadilan, benar Bu masih hidup? Iya masih hidup, nih ada buktinya. Nanti pengadilan yang manggil. Kalau nggak hadir-hadir, nanti pengadilan yang ketok palu.
cerai. Paham Pak ya? Lah ini kalau nggak diurusin, nggak lapor polisi, nggak lapor pengadilan, maka itu walaupun suami hilangnya, umur manusia berapa Pak? Umumnya Pak? 60. Selagi diprediksi masih hidup, hilangnya misalkan waktu suami umur 25, hilangnya sudah 30 tahun. Berarti udah berapa tahun kira-kira kalau hidup? 55. Mungkin masih hidup nggak? Mungkin. Berarti belum cerai. Paham Pak? Kecuali kalau diurus. Ya kalau nggak diurus, didiemin aja, nggak lapor polisi, nggak lapor pengadilan, tahu-tahu nikah lagi, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, karena statusnya dia masih istri orang lain. Paham Pak ya? Apalagi yang cuma suaminya hilang 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, ya nggak bisa dianggap cerai, apa dianggap mati. Kalau mati harus ada surat kematiannya. Kalau cerai harus masih hidup dan gugat ke pengadilan. Begitu Pak ya. Jadi jangan dipahaminya menikahi istri orang lain itu ada istri orang kita rebut, kita nikahin. Nggak begitu juga kasusnya gitu. Itu mah berandal aja yang nikahin kayak gitu mah. Ini bisa jadi kasusnya tuh ada perempuan suaminya nggak pulang-pulang gitu Pak. Terus kita nikahi, padahal status cerainya belum jelas atau status matinya suaminya belum jelas. Nah, menikahi istri orang lain itu haram, tapi bukan mahram. Bisa dipahami Pak alurnya kemana Pak? Paham ya? Sekarang yang keempat. Yang keempat, saya nggak hafal, cuman kalau nerangin mah bisa. Nggak perlu diapalin kayak gini mah, ya. Yang penting bisa nerangin, paham? Nggak usah diapalin nomor 1 berapa siapa, nggak usah. Yang keempat, wanita yang masih dalam masa iddah. Nah itu nggak boleh dinikahi. Berarti istri siapa tuh? Hah? Wanita yang masih dalam masa iddah nggak boleh dinikahi. Istri siapa? Hah? Ya kalau istri kita mah masih dalam masa iddah boleh rujuk nggak? Boleh. Ini bini kita cerai, saya cerai kamu, talak 1. Kan masa iddah umumnya berapa? 3 bulan, 3 kali head. 3 kali head 3 bulan. Dalam 3 bulan kita boleh rujuk Pak. Misalkan sudah 3 bulan kurang 4 hari, kita mikir lagi, kayaknya dipertahankan aja lah rumah tangga. Kita bilang sama istri, ini ngomongnya baik-baik dan istrinya juga mau. Kalau nggak mau susah juga Pak, nanti dia ke pengadilan gimana gitu. Ini istrinya juga mau, damai, kita damai yuk, kita balik lagi. Nah selama masih waktu 3 bulan, dalam waktu 3 bulan istrinya mau rujuk, maka ya nikah lagi berarti. Maksudnya nggak langsung tersambung lagi ikatan pernikahannya gitu Pak, tanpa harus akad nikah ulang. Nggak harus akad nikah ulang karena masih dalam masa iddah. Kalau lewat masa iddah berarti harus apa? Harus nikah ulang. Kalau nikah ulang berarti tergantung istrinya mau apa enggak, kan begitu ya. Udah lewat 3 bulan 1 hari, kita baru nelpon istri, mah balikan lagi yuk, kita rujuk lagi. Kata istri nggak mau, saya udah dapat yang lebih kaya, lebih baik, lebih ganteng daripada kamu. Gitu. Ya udah selesai itu mah. Wassalam. Kenapa telat rujuknya? Gitu. Nah itu kalau istri kita. Nah kira-kira yang dimaksud di sini siapa? Wanita iddah tidak boleh dinikahi. Istri siapa? Istri orang. Lah bini kita mah bebas, kita mau rujuk ke istri orang berarti Pak. Jadi ada orang lain berantem, masa iddah istrinya ditalak tuh, masih masa iddah. Nah kita nggak boleh Pak ganggu Pak, biarkan mereka cerai dulu sampai selesai. Karena selagi masa tunggu masih istri orang
lain. Jadi walaupun si istrinya ngomong begini, saya sudah dicerai bang sama suami saya, pastikan dulu kapan dicerainya. Oh 2 bulan lalu. Berarti kamu masih masa iddah, nggak boleh dinikahi. Paham? Tanya lagi, misalkan kamu kapan dicerainya? Sudah 8 bulan lalu. Berarti habis belum masa iddahnya? Belum tentu. Kenapa? Masalahnya dia hamil. Jadi lihat dulu Pak, kamu dulu dicerai sama suami kamu berapa bulan lalu? 8 bulan lalu. Lihat perutnya gede. Wow, berarti gitu. Berarti belum habis masa iddah. Paham Pak ya? Jadi pastikan dulu istri orang lain itu dicerai habis masa iddahnya. Tidak boleh menikahi wanita yang masih dalam masa iddah walaupun sudah dicerai. Walaupun sudah dicerai talak 3 sama suaminya, ditolak 3, kan gak bisa balik lagi sama suaminya, ya tetap ada masa iddah. Masa iddahnya ya banyak versi ya, ada yang bilang ya tergantung normal 3 bulan, ada yang bilang cuma 1 kali head gitu. Tujuan masa iddah apa sih? Memastikan si perempuan itu tidak hamil oleh suami sebelumnya. Tapi itu sifatnya ta'abbudi Pak. Kan Pak Ustadz, sekarang kan udah ada dokter, kan walaupun saya masih masa iddahnya 2 bulan lagi, saya kan tinggal ke dokter, dok saya hamil nggak, kan gitu ya? Kata dokter, enggak, ibu nggak hamil. Boleh nggak tuh nikah lagi sama orang lain? Tetap nggak boleh. Jadi masa iddah itu sifatnya ta'abbudi Pak. Ta'abbudi tahu nggak? Ta'abbudi itu ritual Pak. Walaupun ya kadang ngerti ini maksudnya apa sih tujuannya, itu sifatnya ritual. Kayak kita sholat maghrib berapa rakaat? Apa alasannya 3 rakaat? Alasan logikanya apa? Nggak ada. Nah itu namanya ta'abbudi. Masa iddah pun sebenarnya ta'abbudi Pak, bukan logika. Hikmahnya memastikan tidak hamil oleh suami sebelumnya. Hikmah. Tapi walaupun sudah bisa dipastikan, tetap harus menjalani masa iddah karena itu sifatnya ta'abbudi. Ngerti nggak ngerti tetap harus dilakukan. Sholat maghrib walaupun kita nggak ngerti kenapa harus 3 rakaat, tetap harus dilakukan. Nah itu nomor 4, wanita yang masih dalam masa iddah. Kelima, masih banyak nih ya kelima, wanita kafir non ahli kitab. Siapa? Wanita kafir non ahli kitab. Jadi gini Pak, dalam Islam kita ini boleh menikahi wanita ahli kitab. Siapa wanita ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Boleh Pak nikah Pak. Silakan aja Pak kalau Bapak mau. Cuma kalau di Indonesia tidak diakui Pak pernikahannya. Walaupun dia agamanya Kristen, Nasrani, nggak diakui di Indonesia. Karena ikut mazhab Syafi'i, ahlul kitabnya harus ahlul kitab yang masih murni. Ahlul kitab yang mirip di zaman Nabi gitu, kira-kira gitu Pak, yang masih murni ahlu kitabnya, yang nggak tercampur kesyirikan. Tapi jumhur ulama berpendapat ya ahlul kitab itu ya zaman dulu sama zaman sekarang sama aja. Orang Kristen zaman dulu udah nyembah Nabi Isa belum? Udah. Orang Kristen zaman sekarang nyembah Nabi Isa nggak? Sama aja. Berarti ya sama aja. Ahlul kitab zaman dulu dihalalkan sembelihan dan
menikahinya, maka ahlul kitab zaman sekarang pun boleh, sama aja. Jadi kalau naksir sama artis yang non muslim ya, yang Nasrani, secara hukum agama sah nikahnya Pak, selama dia ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Ini bukan kata saya, jadi jangan kaget gitu. Memang betul dalam Quran ada ayatnya boleh menikahi wanita ahli kitab. Nah, itu berlaku bagi laki-laki, laki-lakinya muslim, wanitanya ahlul kitab. Tapi kalau dibalik, laki-lakinya ahlul kitab, perempuannya muslimah, tidak boleh. Jadi perempuan muslimah hanya boleh dinikahi laki-laki muslim, tapi laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab. Nah, pembahasan kita bukan ke situ. Kita tidak boleh menikahi perempuan selain ahli kitab. Berarti agama apa? Buddha, Hindu, Majusi, Konghucu, apa lagi? Ahmadiyah. Ahmadiyah kan bukan Islam kan? Apa lagi? Nah, selain Yahudi Nasrani, mereka itu haram dinikahi, tapi bukan mahram. Kenal artis Mahalini? Kenal? Istrinya siapa? Rizky Febian, ya. Itu kan sebelumnya agamanya apa? Hindu. Ahlu kitab bukan? Bukan. Kalau nggak masuk Islam boleh nggak dinikahi? Nggak boleh. Zina jadinya. Haram dinikahi. Mahram bukan? Bukan. Walaupun bukan mahram, tapi haram dinikahi. Kecuali dia masuk Islam atau dia agamanya ahlul kitab. Gitu. Cuman ahlul kitabnya memang pengertiannya harus ahlul kitab murni. Jadi begini, yang agamanya Kristen siapa sih perempuan? Apa enggak? Artis ya? Agnes Mo misalkan. Agnes Mo Kristen ya? Ya, Agnes Mo aja deh, itu udah tua. Agnes Mo itu kira-kira ahlul kitab murni, nenek moyangnya tuh Kristen, ke bawahnya Kristen, terus Agnes Mo juga Kristen. Kira-kira ahlul kitab murni apa ahlul kitab hasil agama lain murtad? Dia bangsanya apa? Cina kan? Agnes Mo itu Cina. Cina itu emang spek awalnya emang Nasrani, bukan kan? Oh berarti nenek moyangnya ahlul kitab bukan Nasrani, bukan? Bukan. Berarti kan ada orang Cina masuk Kristen, entah di neneknya atau buyutnya, begitu kan? Terus punya anak, jadilah Agnes menikah. Berarti ahlul kitab murni bukan itu? Nah, ahlul kitab yang tidak murni menurut Imam Syafi'i itu bukan ahlul kitab. Paham, Pak? Jadi ahlul kitabnya harus benar-benar yang murni ahlul kitab. Saya Kristen, bapak saya Kristen, semua leluhur saya sampai ke zaman Nabi Muhammad semuanya Kristen. Nah, itu baru ahlul kitab murni menurut siapa? Mazhab Asy-Syafi'i. Bisa dipahami, Pak? Jadi kalau di Indonesia pernikahan beda agama itu nggak diakui, Pak, nggak sah, nggak diakui. Setahu saya nggak diakui ya. Nikahnya bolehnya ke luar negeri gitu ya. Kalau di Indonesia nggak diakui catatannya, gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu baru 5. Nanti ada yang keempat lagi ya. Wanita yang haram dinikahi tapi bukan mahram. Coba disingkat siapa satu yang pertama? Istri orang. Ingatnya istri orang. Siapa? Yang tidak boleh dipoligami bersama. Ponakan istri, bibi istri, apa? Saudara istri, saudara sepersusuan
istri. Yang nomor 2 siapa? Wanita yang ditalak 3. Yang ketiga siapa? Istri orang lain. Yang keempat, wanita yang masih dalam masa iddah, berarti istri orang lain. Yang kelima, wanita kafir non ahli kitab. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan atau ada kata-kata yang salah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.